Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan informasi terkait prosedur PPDB Provinsi Jawa Timur untuk SMA, SMK Negeri di tahun 2002 terkait tata cara pengambilan PIN ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu bagi kalian yang sekarang sedang ingin mendaftar ke SMA atau SMK negeri khususnya di Provinsi Jawa Timur ya. Oke, perhatikan tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru lulusan untuk Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Jadi yang lulus dari Provinsi Jawa Timur ya. Yang pertama, login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN sekolah asal, artinya dari SMP asal ya. Kemudian NISN, jadi nomor induk siswa nasional ya. Kemudian tanggal lahir. Jadi untuk bisa login ke situs ppdb.jatimprov.go.id itu menggunakan nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dari sekolah asal, kemudian NISN dan tanggal lahir ya. Situsnya nanti ppdb.jatimprov.go.id. Selanjutnya, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga KK dan atau surat keterangan domisili. Jadi dua dokumen ini bisa salah satu, bisa dua-duanya ya. Kemudian menentukan titik lokasi rumah ya. Jadi lokasi rumah ini nanti ditentukan dari aplikasi di situs ppdb.jatimprov.go.id. Upayakan dalam pengisian titik lokasi rumah itu sesuai dengan lokasi dari domisili yang didaftarkan. Misalkan kalau menggunakan KK berarti sesuai dengan domisili di KK. Atau kalau berkenaan dengan dokumen yang dipakai untuk mendaftar surat keterangan domisili berarti sesuai dengan lokasi di surat keterangan domisili. Karena ketidaksesuaian lokasi rumah ini nanti bisa berakibat ketika sudah diterima dan terjadi kecurangan mungkin bisa didiskualifikasi ya. Kemudian saat login selanjutnya setelah 2-3 hari, jika data sudah diverifikasi oleh operator SMA SMK, maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN. Jadi langkah yang pertama tadi login di situs ppdb.jatimprov.go.id yang digunakan datanya adalah NPSN, NISN dan tanggal lahir, mengisi data dan mengunggah kartu keluarga dan atau surat keterangan domisili, kemudian menentukan titik lokasi rumah, kemudian saat itu menunggu kisaran 2-3 hari, kemudian dapat mengunduh PIN ya. Ini untuk calon peserta didik baru lulusan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya, tata cara pengambilan PIN ya bagi calon peserta didik baru lulusan Jatim tahun 2022 yang nilai rapotnya tidak atau belum diisikan oleh kepala sekolah SMP atau sederajat asal. Jadi ini hati-hati mungkin ya bagi teman-teman yang ingin mendaftar tapi mungkin sekolahnya tidak proaktif untuk mengisikan data di aplikasi yang sudah disediakan. Maka bisa juga peserta didik yang bersangkutan secara mandiri mengisikan nilai rapot ya. Caranya bagaimana? Ya, login ke situs ppdb.jatimprov.go.id dengan menggunakan NPSN sekolah asal, NISN dan tanggal lahir. Kemudian nanti mengisi raport semester 1 sampai dengan semester 5 dan mengunggah foto raport per semester. Jadi nanti ada 7 mapel yang diisikan khusus untuk nilai KI3 atau pengetahuan ya. Mulai dari semester 1 sampai semester 5 dan setiap raport
per semesternya harus diunggah atau difoto dan diunggah ya. Mengisi data dan mengunggah kartu KK dan atau surat keterangan domisili. Jadi ini langkahnya sama dengan yang sebelumnya tadi ya, mengisi data dan mengunggah KK dan atau surat keterangan domisili yang dipakai sebagai patokan untuk mendaftar. Kemudian menentukan titik lokasi rumah ya, nanti di aplikasi dipastikan ini sesuai dengan domisili atau KK yang diajukan untuk mendaftar ya. Nanti kecurangan dalam proses ini tentu akan berakibat bisa didiskualifikasi ketika proses verifikasi ya. Kemudian sama berikutnya selanjutnya menunggu setelah 2-3 hari. Jika sudah data terverifikasi maka calon pendidik dapat mengunduh PIN ya. Bagaimana untuk tata cara pengambilan PIN bagi calon peserta didik baru luar Jatim atau lulusan Jatim sebelum tahun 2022 ya. Ini untuk calon peserta didik baru dari luar Jawa Timur atau lulusan Jatim sebelum tahun 2022. Untuk siswa lulusan SMP luar Jawa Timur mengisi identitas pribadi ya, nanti NISN, nama siswa sesuai ijazah dalam huruf kapital, kemudian nama sekolah asal sesuai dengan ijazah. Yang kedua, untuk siswa lulusan SMP Jatim sebelum tahun 2022 mengisi identitas pribadi, NISN, nama siswa sesuai dengan ijazah dan huruf kapital, kemudian pilih sekolah asal yang ada dalam sistem ya. Jadi ini langkahnya hampir mirip. Berikutnya mengisi nilai rapot semester 1 sampai semester 5 dan mengunggah foto rapot per semester. Nanti untuk yang diisikan adalah di 7 mapel khusus nilai KI3 atau pengetahuan. Untuk lulusan SMP luar Jawa Timur mengisi nilai akreditasi dalam bentuk angka dari sekolah asal dan mengunggah foto sertifikat akreditasi. Ini maksudnya foto sertifikat akreditasi dari sekolah asal atau SMP asal ya. Selanjutnya mengisi data dan mengunggah kartu KK dan atau surat keterangan domisili ya. Jadi data isian nanti dilengkapi, kemudian mengunggah kartu KK atau surat keterangan domisili yang dipakai patokan untuk mendaftar. Setelah itu menentukan titik lokasi rumah ya. Menentukan titik lokasi rumah tentu harus sesuai dengan kondisi yang senyatanya ya. Dan sistem akan memberikan akun dan password untuk login selanjutnya setelah 2-3 hari agar dapat melihat hasil verifikasi petugas. Jadi data-data yang diisikan ini nanti akan diverifikasi. Kalau tidak ada kekeliruan maka akan diberikan akun dan password ya. Terakhir, saat login selanjutnya setelah 2-3 hari jika data sudah diverifikasi oleh sekolah maka calon peserta didik dapat mengunduh PIN ya. Ini kira-kira langkah untuk bisa mengambil PIN ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Sukses di PPDB tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.